tahu tentang sosialisasi. Terima kasih. Silakan Putri dimulai. Ik- Izin ya Ibu, berarti kita bisa langsung mulai saja ya. Ya, aman. Oke, baik langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, eh, yang terhormat Ibu Neti Cahyaningrum selaku Foundation Manager Yayasan Kaukalbe. Yang terhormat Ibu Khoirun Mumpuni selaku Program Spesialis Yayasan Kaukalbe. Yang terhormat juga Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Herianti MPD, serta yang terhormat mahasiswa peserta sosialisasi beasiswa JITU 2024 Yayasan Kokalbe, kolaborasi Universitas Muhammadiyah Sorong di siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih berkumpul untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi beasiswa JITU 2024 ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga tidak melunturkan semangat kita di siang hari ini. Oke, sebelum memulai acara, perkenalkan saya Putri Yasmin selaku Master of Ceremony pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara, yakni pertama pembukaan yang sedang berlangsung sekarang, kedua sambutan, ketiga perkenalan organisasi Yayasan Kaukalbe dan pemutaran video, keempat pemaparan materi sosialisasi beasiswa Jitu 2024 sekaligus sharing session oleh Ibu Herianti MPD, kelima sesi tanya jawab, keenam foto bersama, dan ketujuh penutup. Memasuki agenda selanjutnya yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Ali MMMH selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Yang Pak, Pak, Ya, yang pertama di siang hari ini lagi ya masa-masa krisis, tetapi karena ini beasiswa maka jadi bergembira. Apalagi mahasiswa paling bergembira. Ya, yang saya hormati dari ah, apa Ibu Neti. Selamat siang Bu Neti. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum Pak. Kemudian salah. Kemudian semuanya yang saya tidak hafal, kecuali yang Ibu Herianti saya hafal. Kemudian lain-lainnya mahasiswa Hairul Mumpuni. Kemudian lain-lainnya yang Cut Salwa, saya kira Cut Nadin, Cut Nyadin di Aceh. Ya, kemudian tentu yang MC-nya Putri, Yasmin, Unamin yang selalu ini. Yasmin ini ada Ruko Yasmin. Iya, jadi ini semua ini pertama kenapa saya bergembira mendirikan sambutan karena tidak ada laki-laki kecuali saya ini semuanya. Jadi ini beasiswa Jitu, makanya diberi Jitu, Jitu betul karena ini adalah semua perempuan, itu namanya Jitu. Nanti kalau semuanya laki-laki bukan Jitu tapi Jata. Iya. Kemudian yang selanjutnya bahwa yang pertama mewakili institusi, saya menyampaikan pertama apresiasi dan terima kasih eh, kepada para pemberi beasiswa karena itu salah satu tanda perhatian kepada pengembangan peningkatan
kapasitas tentang dunia pendidikan, mengharapkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Karena suatu bangsa yang diperhitungkan oleh dunia adalah bila mana SDM-nya itu memang bisa melebihi dibanding dengan kualitas SDM dari bangsa-bangsa lain. Ya tentu bangsa Indonesia ini itu harus lebih mengutamakan, memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya, yang kedua itu yang pertama saya sekali lagi sangat mengapresiasi dan terima kasih karena ada perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua karena ini adalah beasiswa Jitu dan diperuntukkan bagi khusus kaum hawa, maka ya ini adalah satu langkah maju di era atau di tahun 2024 ini. Karena sebelumnya nggak ada kecuali rokok bermerek Jitu yang saya ingat itu. Ada rokok dengan merek Jitu ada. Nah sekarang ini pemberian beasiswa namanya Jitu ya. Jitu luar biasa khusus bagi perempuan. Nah tentu bagi calon penerima juga ya ini punya niatan dan harapan yang tinggi bagi penerima nantinya. Jadi namanya pemberian atau dukungan dari perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, saya juga mengharapkan kepada penerima nanti supaya betul-betul nanti dimanfaatkan secara maksimal. Jangan seperti yang ada terjadi di Papua sini, diberikan beasiswa yang miliaran sampai ke studi di Amerika, di luar negeri, di Jerman, tetapi informasi saya terima itu hanya banyak jalan-jalan di Jakarta, gagal di sana. Jadi oleh karena itu kita mulai sekarang menghargai dari manapun pemberian berupa beasiswa itu. Itu pesan saya nantinya kepada siapapun yang menerima nanti untuk beasiswa. Dan kemudian yang selebihnya ya mohon maaf ini saya tidak lama-lama karena sedang di pintu ruangan saya sudah diketuk-ketuk untuk mengisi acara di ruangan yang berbeda. Saya terima kasih kepada Ibu semuanya yang terkait dengan hal ini. Makasih, saya tidak panjang lagi menyampaikan kata demi kata. Yang terbaik buat saya adalah lebih cepat, lebih baik. Demikian, terima kasih. Terima Selamat kasih Pak kepada Ali. para Sekali penerima. lagi terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Saya mohon izin, Ya saya Bapak. keluar dari Zoom ini. Siap Bapak. Saya hadiri dulu yang sudah tidak konsen saya karena sudah diketuk-ketuk pintu. Baik Bapak. Terima kasih sekali lagi Iya, Bapak. terima kasih. Mudah-mudahan ya kali ini dapat sekian orang. Nanti berikut tambah banyak lagi Bu ya. Tambah Amin, banyak lagi amin ya Rabbal berikutnya. alamin. Harapan Terima saya kasih gitu. Pak Ali. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya, Pak. Baik, memasuki agenda selanjutnya yakni perkenalan organisasi Yayasan Kaukalbe dan pemutaran video. Kepada penyelenggara kami persilahkan. Terima kasih banyak Putri. Sebelum mutar video, mungkin izin saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Sebelum kita nanti memperkenalkan diri Yayasan Kaukalbe, izinkan kami memutar sedikit video tentang pencapaian kami di 2023 yang mungkin bisa jadi gambaran seperti apa sih beasiswa Yayasan Kaukalbe itu, apa saja kegiatannya. Silakan Kak Khairun, boleh di-share. Discuss Indonesian omelette with
The queen's favorite was Dua the kali one karena in which teman nih Kak Adila dan juga Diva bisa nanti sharing-sharing gitu kan. Oke, ini tadi itu adalah sekilas mengenai kegiatan kami sampai 2023 menggambarkan bahwa seluruh penerima beasiswa Jitu bukan saja menikmati bantuan keuangan tapi juga menikmati banyak program pengembangan kapasitas yang dilaksanakan oleh Yayasan KKB. Mungkin saya akan mulai memperkenalkan diri, apa itu Yayasan KKB. Kak Koino izin share untuk materinya. Oke, selamat siang adik-adik semua. Selamat siang Ibu Herianti juga yang sudah berkenan hadir di sini. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Neti Cahayaningrum. Kebetulan saya adalah Foundation Manager di Yayasan Kokalbe yang memang mau cerita sedikit nih tentang Yayasan Kokalbe dan juga beasiswa Jitu 2024. Next, Kak. Oke, mengenai SNKKB mungkin kalau teman-teman dapat beasiswa pasti pengen tahu dong siapa sih penyokong di belakangnya gitu. Nah, pemberian beasiswa Jitu itu disokong oleh Yayasan KKB sebagai organisasi filantropi independen yang didirikan oleh keluarga Kow sendiri, pendiri PT KB Pharma. Jadi kok mungkin teman-teman pernah minum obat Promah ya kenal Entrostop, Promah dan sebagainya, Bioplacenton itu adalah KB Pharma punya produk dan kebetulan didirikan oleh keluarga Kow. Jadi sebelum TBK mereka mendirikan sebuah perusahaan farmasi di tahun 2000, di tahun 1966. Nah, setelah mereka sudah menyerahkan tampuk perusahaan kepada profesional, mereka ingin mengabdikan kembali kepada dunia pendidikan di Indonesia, bagaimana caranya supaya sumber daya manusia Indonesia itu lebih maju. Itulah di 2007 mereka membentuk yayasan namanya Yayasan Kokalbe dan memulai dengan pemberdayaan perempuan. Waktu itu masih di Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa dan di 2011 kami baru mulai beasiswa sendiri dari tingkat SMK, kemudian naik ke perguruan tinggi di 2017. Oh iya, saya lupa. Ibu Nur sudah hadir juga di sini ya. Oke, selamat bergabung Ibu Nur. Terima kasih sudah hadir juga yang menjembatani sosialisasi beasiswa siang ini. Ya, selamat siang Ibu Neti. Selamat Mohon maaf nih siang, saya Ibu telat Nur. masuk. Tidak apa Ibu Nur, terima kasih. Oke, kita lanjutkan mengenai apa itu Yayasan Kokalbe. Nah, di 2011 kita mulai beasiswa tingkat SMK yang memang masih dimulai di Pulau Jawa. Di 2017 kita baru mulai dimasuk di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di NTT, eh, untuk jenjang pendidikan lebih tinggi, yaitu SMA. Jadi mulai 2017 sampai sekarang, beasiswa yang kita berikan memang khusus untuk tingkat lanjutan atau perguruan tinggi. Dan target kami memang perempuan-perempuan, khususnya yang berada di pelosok daerah. Karena kita percaya bahwa pendidikan memiliki kekuatan transformatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dan kami percaya jika kami membantu perempuan, maka harapan kami adalah beberapa puluh tahun ke depan perempuan-perempuan tersebut bisa membentuk keluarga yang sejahtera secara sosial ekonomi dan juga secara psikologi tentunya lebih matang ya untuk berkeluarga gitu. Dan impactnya adalah pastinya masyarakat di daerahnya akan lebih maju. Misi Yayasan KKB sendiri yaitu memberdayakan perempuan dan komunitasnya melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan lebih baik. Gitu ya, seperti mimpi tadi kami bahwa kami berharap bahwa puluhan tahun ke depan perempuan-perempuan di wilayah pelosok akan sama tinggi derajatnya dengan yang di kota-kota besar. Gitu.
Misi kami adalah meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan mendukung dan menyediakan program berkelanjutan untuk pengembangan kapasitas, menciptakan agen perubahan yang inovatif. Agen perubahan hal ini perempuan ya, jadi perempuan-perempuan yang bisa menjadi agen perubahan yang inovatif untuk daerahnya, bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama, salah satunya adalah Muhammadiyah Sorong ini. Oke, next Kak. Ya, pencapaian kami dari 2011 hingga 2024 ini adalah kami sudah memberikan beasiswa ke 800 baru 812 total penerima beasiswa dengan 92%-nya adalah perempuan. Jadi buat adik-adik perempuan di sini patut berbangga memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan akses pendidikan. Dan saat ini kami masih punya 373 mahasiswa yang aktif dan 324 mereka yang sudah lulus kuliah. Di mana 56%-nya sudah bekerja dan ada lagi yang mungkin mereka berwirausaha dan juga menikah karena sudah angkatan lama ya. Nah, institusi pendidikan kami punya mitra 196 di seluruh Indonesia, di seluruh 32 provinsi maksudnya. Dan ini adalah jangkauan kami masih 32 provinsi dengan harapan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong kita bisa menjangkau lebih banyak lagi provinsi. Gitu. Next Kak. Nah, pasti pengen tahu nih. Jadi saatnya kita memperkenalkan sosialisasi beasiswa ya, beasiswa gitu. Tentang beasiswa Jitu, adik-adik perlu ketahui bahwa kami beasiswa Jitu adalah program pendidikan dari Yayasan Kokalbe yang bertujuan untuk menciptakan generasi perempuan berkarakter Jitu. Seperti yang tadi Bapak Rektor kita sebutkan ya, Jitu, wah cocok nih perempuan benar Jitu. Yaitu disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab, dan unggul. Ya, jadi semua yang disiplin, semua perempuan yang jujur, inovatif, tanggung jawab, dan unggul adalah pekerjaan bersama antara penerima beasiswa dan Yayasan Kokalbe gitu. Dan pastinya mandiri ya, kelaknya dan dapat mengembangkan atau melakukan perubahan positif di daerah asal kalian. Jadi bukan cuma perempuan-perempuan dari kota besar yang bisa mensukseskan daerahnya, tapi kalian juga bisa. Program ini menargetkan talenta perempuan-perempuan yang berbakat yang memiliki keinginan kuat dalam menempuh pendidikan tinggi dengan jenjang baik diploma 3 maupun D4 atau S1 dan berpotensi menjadi agen perubahan serta memiliki tantangan sosial ekonomi. Sehingga diharapkan perempuan-perempuan yang masuk dalam program beasiswa Jitu dan menjadi peserta beasiswa Yayasan Kokalbe dapat belajar, berdaya, dan berkarya serta pada ujungnya nanti berbagi ke masyarakat. Next, Kak. Nah, seperti yang tadi diungkapkan, tujuan program beasiswa Jitu adalah memberikan beasiswa pendidikan tinggi untuk perempuan di daerah terpencil, meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, dan menciptakan agen perubahan inovatif, mengembangkan kapasitas dan kemampuan penerima manfaat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Next, Kak. Oke, nah pengen tahu dong ya alur seleksi beasiswa Jitu. Kami punya 4 tahapan alur seleksi beasiswa Jitu 2024, di mana tahapan pertama adalah pendaftaran dan seleksi administrasi. Ini kita buka sampai 9 Maret nih, kita perpanjang ya beasiswa Jitu ini sampai 9 Maret. Jadi masih ada banyak kesempatan untuk adik-adik untuk ikut. Pendaftarannya dilakukan secara online, di mana teman-teman akan diminta mengisi atau melengkapi formulir, beberapa pertanyaan, dan juga mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan yang diminta. Lalu pastikan melakukan submit atau kirim di akhir aplikasi pendaftaran. Jadi jangan pengen cepat-cepat apply kemudian lupa gitu submit. Dan mohon mengecek kembali data-data atau dokumen yang masuk karena ini menjadi poin penting kami dalam seleksi administrasi. Dan bagi yang lulus administrasi, semuanya akan diberikan email ataupun diumumkan melalui website siapa-siapa saja yang lolos. Untuk yang tidak, berarti kalau tidak ada di namanya di website berarti tidak lolos ya, karena memang kami tidak bisa menjangkau seluruhnya. Sampai saat ini saja kami sudah 4 ribuan menerima formulir. Tentu saja yang kami akan hubungi adalah yang sudah lulus. Bagi mereka yang sudah lulus akan masuk di tahapan kedua, namanya tes akademik. Tes akademik ini akan dilaksanakan selama 180 menit dengan ada 2 bagian yang akan mengerjakan. Pertama adalah tes potensi akademik pengetahuan umum. Itu biasanya multiple choice ya atau pilihan ganda. Kemudian tes penulisan esai di mana ada pertanyaan yang wajib dijawab masing-masing minimum 350 kata. Jadi kata ya bukan huruf, 350 kata. Ada beberapa yang berbentuk kasus, ada beberapa yang berbentuk potensi diri. Karena tujuannya memahami pola pikir
adik-adik mengidentifikasi komitmen dan kesempatan menggali potensi bagi adik-adik calon penerima beasiswa dan bagi yang lulus akademik akan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi sudah lulus nih di tahapan kedua, masuklah namanya tahapan wawancara. Nah, tes wawancara ini dilakukan secara daring atau luring bergantung kondisi dan jumlah kandidat. Jadi kalau ternyata Sorong ada 100 yang lolos masuk tes wawancara, bisa jadi kami akan ke Universitas Muhammadiyah Sorong nih melakukan offline wawancara. Tapi kalau tidak, berarti kita bisa melakukan online atau daring. Tes wawancara akan dilaksanakan secara sistem panelis, di mana calon akan diwawancarai oleh 2 atau lebih dari 3 pewawancara ahli. Jadi tergantung pada biasanya kondisi daerahnya. Lalu setelah teman-teman lulus tes wawancara, teman-teman akan mendapatkan email pemberitahuan dan masuk yang namanya pengumuman registrasi ulang. Pengumuman registrasi ulang ini di seleksi ini adalah seleksi memverifikasi seluruh data yang pernah teman-teman masukkan dari mulai seleksi administrasi sampai dengan akademik dan wawancara. Bisa jadi ada hal-hal yang kemudian membuat mereka jadi gugur menjadi penerima beasiswa Jitu. Contohnya, mungkin ternyata ketika di administrasi formulir teman-teman belum mengisi itu bahwa teman-teman belum tidak menerima beasiswa, tapi ketika pengumuman registrasi ulang baru ketahuan bahwa ternyata penerima beasiswa KIP atau apapun yang komponennya sama, maka dinyatakan gugur dari penerima beasiswa Jitu 2024, kecuali memilih untuk memberhentikan beasiswa yang lainnya. Itu. Dan kemudian ada penandatangan perjanjian beasiswa ini membuat ikatan antara kami sebagai pemberi beasiswa dan juga adik-adik sebagai penerima beasiswa. Setelah itu baru dinyatakan menjadi penerima beasiswa Jitu. Nah, ini adalah lini masa atau waktu-waktu jadwal-jadwal seleksi beasiswa Bestari, di mana pendaftaran sampai 9 Maret tadi yang seperti diungkapkan, kemudian seleksi administrasi ada tanggal 10 Maret sampai 21 April, kemudian hasil pengumuman dari formulir yang tadi teman-teman submit adalah 22 sampai 24 April. Kemudian kita lakukan seleksi tes akademik di 27 April, pengumuman hasil tes akademik sendiri 22 sampai 24 Mei 2024, seleksi tes wawancara 25 Mei sampai 22 Juni, dan pengumuman hasil tes wawancara 24 sampai 26 Juni, serta proses onboarding yaitu yang tadi ya verifikasi pendaftaran ulang serta perjanjian beasiswa sampai dengan 26 Juli. Kemudian orientasi bagi penerima beasiswa akan dilaksanakan di Juli 2024. Nah, seluruh keputusan dari proses seleksi ini tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Jadi karena kami independen, kami ada tim seleksi sendiri. Kemudian hasil seleksi diumumkan melalui website resmi Yayasan Kokalbe serta di email kepada peserta. Sehingga pastikan email-email yang kalian cantumkan adalah email yang bisa dihubungi oleh Yayasan Kokalbe. Next, Kak. Nah, persyaratan umum nih, pasti pengen tahu nih, persyaratan umumnya. Persyaratan umumnya adalah syarat pendaftar pastinya warga negara Indonesia, bukan negara lain. Karena ini untuk perempuan Indonesia, dan perempuan berusia 17 sampai 22 tahun berasal dari target daerah yang kita targetkan, yaitu 20 daerah, dibuktikan oleh KTP atau kartu keluarga kalau belum punya KTP. Kemudian belum menikah, kemudian siswi SMA kelas 12 atau maksimum 2 tahun dari kelulusan. Jadi buat adik-adik yang mungkin punya tetangga, saudara, atau sepupu yang sudah lulus 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu tapi belum punya kesempatan untuk kuliah, maka dipersilahkan untuk ambil pendaftaran beasiswa Jitu ini. Atau mahasiswi adik-adik sendiri di perguruan tinggi maksimum 2 semester 2. Jadi saat ini mungkin di semester 1 atau 2 gitu. Jadi silakan gitu. Jadi maksimum adalah semester 2. Memiliki jiwa kepemimpinan dan keinginan besar untuk berkontribusi pada daerah asalnya. Jadi ini poin yang paling kita lihat nih, biasanya ada di esai ini ketahuan nih. Kepemimpinan dan keinginan besar untuk berkontribusi. Next, Kak. Iya, nah syarat nilai akademis. Nah, kami juga punya nih syarat akademis buat siswa-siswi SMA yang saat ini masih di SMA ya, itu nilai rapotnya minimal 80 setiap semester. Dan juga buat yang gap year atau yang sudah lulus tapi belum sempat kuliah, itu juga sama, 80 di setiap semester dengan persyaratan minimal 1-6 rapotnya sudah terupload. Lalu mahasiswi
semester 2 dengan indeks prestasi minimal indeks prestasi semesternya minimal 3,30 dari skala 4. Jadi cukup tinggi ya, karena memang kita pengen, seperti yang tadi Pak Ali bilang, kita pengen anak-anak yang memang serius mendapatkan beasiswa dan ingin memajukan daerah. Next. Iya, syarat dokumen administrasi ini juga penting, yaitu melengkapi formulir pendaftaran secara online. Linknya nanti akan di-share. Kemudian ada scan KTP. Kalau tidak ada KTP, ada scan kartu keluarga. Jadi buat yang di bawah 17 tahun bisa scan kartu keluarga, di atas 17 tahun scan KTP dan kartu keluarga. Lalu pas foto juga, pas foto ya, bukannya foto selfie ya. Pas foto 4x6. Scan raport buat yang masih sekolah cukup semester 1 sampai 5, sekolah SMA atau SMK. Buat yang gap year wajib semester 1 sampai 6, atau scan kartu hasil studi semester 1 bagi mahasiswa yang sudah di semester 1 atau sedang semester 2 ini. Lalu unggah scan hasil tulisan esai. Nah, ini yang penting nih. Hasil tulisan esai ini menjadi salah satu juga penentu penilaian dari seleksi administrasi. Kak, next, Kak. Nah, seperti apa sih hasil penulisan esai ini? Nah, penulisan esai ini adalah satu esai orisinil dengan ketentuan sebagai berikut. Esai ditulis 1 halaman, kertas ukuran A4, lalu wajib dengan tulisan tangan, tidak boleh dengan aplikasi tulisan tangan ataupun apa, banyak sekali ya sekarang pakai aplikasi tulisan tangan. Jadi kelihatannya tulisan tangan padahal itu aplikasi. Kemudian banyaknya itu 350 kata, bukan 350 huruf. Jadi bukan satu paragraf ya, tapi 350 kata. Kalau yang tulisannya besar-besar, tulisan tangan besar-besar jadi 2 halaman, tidak apa-apa. Lalu berisi jawaban dari pertanyaan ini. Jadi paparkan bidang keilmuan, pertanyaannya esainya hanya satu. Paparkan bidang keilmuan yang menjadi potensi dan cita-cita masa depan, tantangan dalam mengembangkannya, serta kegiatan nyata yang sedang atau ingin sekali kamu lakukan sebagai mahasiswa untuk daerahmu, sesuai dengan kapasitas dan keilmuan yang diminati. Mungkin contohnya gini, kalau ada salah satu adik kuliah di farmasi, gitu ya. Nah, maka ditanya nih, paparkan bidang keilmuan menjadi potensi, berarti apa yang mau yang adik lihat dalam bidang farmasi tersebut, sehingga adik-adik ingin sekali masuk bidang farmasi, dan eh, apa sih yang potensi ke depannya kalau saya mengambil farmasi, tantangannya seperti apa sih? Mungkin saja tantangannya adalah kurangnya lab atau tidak banyaknya lapangan pekerjaan dan sebagainya. Dan bagaimana kita akhirnya mengatasi tantangan tersebut? Lalu kegiatan nyata yang sedang dilakukan. Oh, karena saya kuliahnya di farmasi, maka kegiatannya adalah saya melakukan kegiatan sosial, mungkin pengobatan gratis atau penyuluhan ke sekolah-sekolah mengenai obat-obatan. Itu contoh ya. Jadi yang bisa dilakukan untuk di daerah asalmu. Jadi sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan keilmuan, tetapi tidak keluar dari konteks ini. Jadi kalau bercerita karena ingin memenuhi 350 kata, cerita dulu tentang hal pribadi gitu ya. Nah, itu tidak akan dinilai sebagai kata-kata yang dihitung dalam 350 kata. Next, Kak. Daftar target bidang studi. Ini penting nih buat teman-teman. Kami punya bidang studi, bukan jurusan ya, tapi ini bidang studi di mana satu bidang studi bisa saja berisi macam-macam program studi. Contohnya agrikultur. Bidang studi agrikultur itu ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, dan macam-macam, ada kehutanan. Itu masuk ke dalam agrikultur. Lalu ada bisnis dan ekonomi seperti akuntansi, mungkin administrasi negara, eh, perbankan dan sebagainya, itu masuk bisnis dan ekonomi. Kesehatan, ada farmasi, ada keperawatan, teknik elektro dan medik ataupun fisioterapi, itu masuk dalam kesehatan. Dan STEM, sains, teknologi, teknik dan matematika, itu seperti teknik sipil, teknik elektro, teknik informatika, biasanya masuk dalam STEM. Nah, bidang-bidang ini, 4 bidang ini adalah bidang yang masuk dalam target bidang studi dari beasiswa Jitu 2024. Next, Kak. Nah, daerahnya, puji Tuhan, Sorong termasuk dalam daerah jangkauan kami. Jadi kami punya 20 daerah sasaran untuk penerima beasiswa Jitu, di mana akan dilihat dari KTP atau kartu keluarga dari calon tersebut. Kalau ada dari 20 daerah tersebut, maka masuk. Sedangkan kuliahnya nanti sendiri boleh dimanapun, di seluruh Indonesia ya, bukan di luar negeri ya, maksudnya di seluruh Indonesia. Jadi hanya target daerah penerima asal penerima beasiswanya yang 20. Next, Kak.
Skema dan komponen beasiswa. Ini penting nih buat adik-adik nih. Skemanya apa sih skemanya beasiswa Jitu? Beasiswa Jitu diberikan kepada penerima beasiswa untuk melanjutkan studi jenjangnya adalah D3, D4 atau S1. Di mana pemberian untuk D3 maksimal 6 semester dan kalau D4 atau S1 maksimal 8 semester. Lalu contohnya kalau mereka adik-adik mulanya menerima beasiswa Jitu dari lulus SMA, maka dia akan masuk ke universitas dengan posisi semester 1, maka akan mendapatkan manfaat beasiswa sampai dengan semester 6 jika D3 dan semester 8 jika S1. Nah, apabila adik-adik sudah jadi mahasiswa, misalnya semester 1, semester 2, maka beasiswa akan diberikan mulai dari semester 3 sampai dengan semester 8 untuk S1 atau D4 dan semester 6 sampai untuk D3. Nah, penerima beasiswa juga dapat berkuliah di institusi pendidikan negeri maupun swasta, dimanapun berada, online maupun daring maupun luring, jadi yang tatap muka ataupun yang melalui Zoom online itu boleh seperti universitas terbuka dan sebagainya. Boleh ambil kelas reguler atau karyawan, mungkin sambil bekerja, boleh ambil apa swasta atau negeri dimanapun berada. Nah, kalau karena kita dengan Universitas Muhammadiyah Sorong, maka UM Sorong kalau ada kelas karyawannya juga boleh, anak-anaknya boleh ambil beasiswa Jitu ini. Target bidang yang dipilih harus sesuai dengan ketentuan pada beasiswa yang tadi 4 bidang. Kemudian penerima beasiswa juga mendapatkan program pengembangan kapasitas dan mentoring selama menjadi penerima beasiswa Yayasan KKB. Jadi kami tidak hanya memberikan bantuan keuangan untuk adik-adik, tapi juga memberikan program pengembangan kapasitas dan mentoring. Karena ini penting, seperti tadi Pak Muhammad Ali bilang bahwa banyak sekali nih orang terima beasiswa malah jalan-jalan. Nah, di kami akan dipantau melalui mentoring dan juga melalui pengembangan kapasitas. Next, Kak. Nah, apa saja sih pengembangan kapasitas kami? Karena kami ingin membentuk insan-insan perempuan-perempuan Indonesia yang nanti jadi generasi Jitu, jujur ya, disiplin jujur, inovatif, tangguh dan unggul, maka kami membuat 4 bidang sasaran untuk pengembangan kapasitas yaitu kepemimpinan, komunikasi, inovasi dan kesejahteraan kesehatan. Kami masukkan kesejahteraan kesehatan di sini karena kebetulan penerima beasiswa Jitu adalah perempuan, perlu tahu mengenai hak-hak perempuan sendiri. Jadi kesejahteraan kesehatan akan kita masukkan dalam program pengembangan kapasitas kita. Dan kemudian juga kita ada bantuan riset kuliah dan juga pengembangan karir, sehingga teman-teman ketika lulus siap untuk terjun ke masyarakat. Komponen beasiswa Jitu sendiri, pertama adalah mendapatkan bantuan pendidikan dengan batas pagu maksimal 10 juta. Di mana 10 juta itu terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah dana sumbangan pengembangan institusi bagi adik-adik yang baru mendaftar ke kuliah di tahun 2024. Jadi mungkin dia baru SMA sekarang, nanti ketika dapat beasiswa Jitu baru mendaftar kuliah, maka akan mendapatkan bantuan dana sumbangan pengembangan institusi, dana SPP atau SKS atau uang kuliah tunggal pada setiap semester. Jadi yang kita cover adalah SPP dan SKS untuk swasta biasanya ya. Gitu. Lalu dana bantuan penelitian dengan maksimal 3 juta rupiah diberikan 1 kali pada saat akhir kuliah. Biasanya kalau pada saat akhir kan suka ada penelitian nih. Nah, kita berikan bantuan 3 juta rupiah. Nah, nominal beasiswa pagu 10 juta ini mencakup 3 komponen di atas. Dan itu diberikan di setiap semester, khusus untuk yang dana SPP dan untuk yang dana SPP yang 10 juta yang diberikan setiap semester. Sedangkan dana penelitian hanya akhir, dana pengembangan institusi hanya di awal. Nah, apabila biaya kurang dari nominal maksimal, jadi contoh nih, ada yang baru, atau teman-teman mahasiswa nih, SPP saya 2 juta nih. Kak, apakah saya bisa ambil 10 juta? Tidak bisa, karena kita pagunya adalah komponennya adalah SPP SKS kita maksimal 10 juta sesuai dengan tagihan kampus. Kalau tagihan kampusnya 2 juta, kita akan berikan 2 juta. Tapi kalau tagihan kampus, kakak saya jurusannya kedokteran, saya ada 15 juta butuh. Nah, kita hanya akan berikan 10 juta karena pagu maksimalnya adalah 10 juta. Seperti itu. Dan penerima beasiswa juga akan mendapatkan bantuan penunjang pengembangan kapasitas sebesar 1,2 juta di setiap semester. Gunanya apa saja 1,2 juta adalah mengikuti seluruh pelatihan yang dilakukan oleh Yayasan KKB atau ingin
melakukan atau mengikuti seminar-seminar di luar organisasi yang berhubungan dengan penunjang dari mata kuliahmu, itu juga boleh. Jadi 1,2 juta itu digunakan untuk hal tersebut. Next, Kak. Ya, kondisi umum penerima beasiswa. Apa saja sih kondisi umum penerima beasiswa? Pertama adalah penerima beasiswa itu harus menjadi tercatat sebagai mahasiswa, baik mahasiswa baru masuk ataupun semester 2. Jangka waktu maksimal 4 tahun untuk yang diploma dan sarjana D4, dan kemudian 3 tahun untuk semester 3 atau sorry 3 tahun untuk jenjang diploma D3 gitu. Jadi ini adalah batas maksimal yang diberikan tergantung pada kapan dimulainya pemberian beasiswa. Yayasan Kokalbe tidak memberikan bantuan teknis dan melengkapi berkas dalam proses seleksi administrasi. Jadi apa buku panduan yang ada itu kami sebarkan ke adik-adik, ada yang dibaca dengan baik dan bisa melakukan seleksi secara mandiri. Jadi kita tidak akan memberikan tips and trick mengisi formulir. Kemudian penerima beasiswa tidak diminta juga diminta untuk mendaftarkan secara mandiri untuk seleksi perguruan tinggi. Jadi buat adik-adik yang masih SMA atau SMK, daftarkan dulu ke Universitas Muhammadiyah Sorong, baru kemudian bisa menjadi penerima beasiswa gitu. Tapi proses seleksinya bisa ketika masih SMA. Jadi walaupun sudah dinyatakan lolos tes wawancara dan kemudian pendaftaran ulang sudah selesai, tetapi selama sebelum menjadi mahasiswa, maka tidak bisa mendapatkan manfaat dari beasiswa G2. Oke, keberlanjutan beasiswa akan ditinjau. Jadi walaupun kami menjamin bahwa teman-teman bisa mendapatkan beasiswa sampai maksimal tadi 8 semester untuk S1 dan 6 semester untuk D3, tetapi kami tetap akan meninjau indeks prestasi semester serta program pengembangan kapasitas yang dilaksanakan. Nah, indeks prestasi semester kami minimal 3,30 setiap semesternya. Jadi bukan IPK ya, tapi IPS setiap semester dan maksimal toleransi 2 kali. Demikian juga dengan pengembangan kapasitas, kehadirannya minimal 80% setiap semester dan maksimal 2 kali boleh kurang dari 80%. Jadi kalau kami berikan pengembangan kapasitas 10 pelatihan, wajib dilaksanakan 80%-nya. 8 kali ya harus paling tidak wajib hadir. Kalau teman-teman IP semesternya bagus nih 3,8, 3,9 tapi tidak pernah hadir dalam pengembangan kapasitas, maka itu juga akan gugur. Atau aktif banget nih pengembangan kapasitas tapi nilai IPS-nya juga kurang dari 3,30 selama 2 semester, juga akan gugur. Jadi kondisi ini harus dijaga oleh teman-teman ya. Cukup menjaga hal ini saja. Selama masa pemberian beasiswa, penerima beasiswa tidak diizinkan untuk mengajukan cuti akademik dengan alasan apapun. Jadi apapun alasannya, apakah alasannya, Bu saya menikah dulu, atau Bu saya ada pernikahan kampung yang membutuhkan waktu 3 bulan pesta, jadi tidak bisa hadir jadi cuti. Nah itu tidak bisa ya. Jadi kecuali memang alasannya contoh bencana alam atau ada sakit yang membuat dia harus benar-benar istirahat selama 6 bulan. Nah, itu mungkin akan dipertimbangkan. Penerima beasiswa tidak diperkenankan untuk mengalihkan beasiswa ke pihak lain. Sudah jadi nih, sudah lolos tahapan sampai pendaftaran ulang, tiba-tiba bilang, kakak saya tidak jadi ambil beasiswa ini. Bolehkah ini buat adik saya atau buat teman saya, saudara saya? Tidak bisa ya, tidak bisa dialihkan. Jadi untuk si penerima beasiswa yang bersangkutan. Dan tidak diperkenankan untuk mengajukan pergantian perguruan tinggi. Jadi sudah daftar Universitas Muhammadiyah Sorong nih, karena sudah beasiswa itu ada di Sorong nih, jadi sudah. Tapi kemudian dia mau pindah, saya mau pindah ke UI, saya diterima di UI. Nah, kami tidak, beasiswanya akan dihentikan secara otomatis. Gitu. Next, Kak. Nah, apabila penerima beasiswa mengundurkan diri tanpa alasan yang disetujui oleh pemberi beasiswa, ataupun ada pelanggaran, maka seluruh dana yang sudah diberikan wajib dikembalikan kepada Yayasan Kokalbe atau pemberi beasiswa selama terlambatnya 14 hari kerja. Kenapa demikian? Karena itu tandanya adik-adik sudah melanggar komitmen yang sudah ditetapkan dalam perjanjian sesuai dengan yang disepakati oleh pemberi dan penerima beasiswa. Penerima beasiswa akan menanggung biaya yang diakibatkan oleh kelalaian. Jadi contohnya adalah kami sudah semester 8, terus ternyata kuliahnya masih nggak lulus-lulus gitu. Oh masih ada Bu, masih ada ini, masih ada ulangan.
ulang, ada SKS ulang, ada penelitian dan sebagainya sehingga masuklah ke semester 9, ke semester 10. Nah, ini kita tidak akan menanggung biaya yang diakibatkan oleh kelalaian. Itulah kenapa kami mensyaratkan kalian berprestasi akademik dan juga organisasi supaya lebih siap menghadapi tantangan seperti ini. Next, Kak. Nah, kewajiban. Nah, tadi itu kita bicara tentang ketentuan, sekarang kewajiban penerima beasiswa. Oke, kewajiban beasiswa pastinya sesuai dengan kesepakatan kita di perjanjian adalah menyelesaikan jenjang studi sesuai durasi yang telah ditentukan hingga meraih ijazah. Lalu pemberian beasiswa dievaluasi seperti setiap semester seperti yang tadi diungkapkan juga dengan syarat minimal IPS 3,3 atau partisipasi pelatihan minimal 80%. Lalu melaporkan kegiatan pendidikan dan organisasi. Jadi kalau adik-adik merasa bahwa saya ingin aktif di kegiatan organisasi kampus dan juga organisasi di daerah saya, di kampung saya, ada kegiatan organisasi sosial kah, Karang Taruna dan sebagainya, boleh wajib melaporkan kegiatan pendidikan dan organisasi. Akan ada formulir laporan kegiatan setiap semesternya. Lalu wajib memberikan laporan akhir masa studi jika sudah lulus. Itu wajib. Dan juga wajib mematuhi seluruh aturan dan peraturan yang diberlakukan oleh Yayasan Kokalbe dan juga perguruan tinggi tempat adik-adik menempuh perkuliahan. Seluruh penerima beasiswa wajib mengikuti program pengembangan diri minimal 80% tadi ya, gitu. Dan setelah lulus akan wajib masuk juga dalam ikatan alumni Yayasan Kokalbe di mana kita akan berjejaring seluruh Indonesia dan juga akan ada informasi kegiatan-kegiatan alumni. Gitu. Next. Pengakhiran beasiswa. Nah, setelah tadi ada kewajiban, maka ada apa sih yang membuat saya harus terhenti beasiswa? Pertama adalah jika penerima beasiswa meninggal dunia atau sakit yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Moga-moga enggak ya, semuanya sehat. Lalu melakukan pemalsuan informasi atau data yang diberikan kepada Yayasan Kokalbe. Bilangnya, saya belum pernah terima beasiswa. Ternyata setelah dapat surat pernyataan dari kampus, ternyata ada beasiswa yang diterima tetapi tidak diinformasikan ke kami. Itu juga termasuk pelanggaran, ya, pemalsuan informasi. Terlibat dalam kegiatan ilegal, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, prostitusi, judi, dan bentuk kriminal lainnya. Tidak tidak diperkenakan juga mengalihkan beasiswa ke pihak lain atau pindah universitas atau program studi dengan alasan apapun. Jadi hari ini saya ambil matematika, besok saya ambil bahasa gitu, terus minta tetap lanjut beasiswa tidak bisa ya. Jadi kalau sudah ambil matematika, lanjut matematika. Gitu. Next, Kak. Nah, juga akan berakhir secara otomatis jika gagal, indeks prestasinya gagal selama 2 semester, kurang dari 3,30, dan syarat kehadiran 80%-nya juga selama 2 kali sudah melakukan pelanggaran syarat kehadiran kurang dari 80%. Oke. Iya, itu saja dari mengenai program beasiswa yayasan. Oh, ada lagi. Pengakhiran beasiswa akan diberitahukan melalui surat elektronik dan kemudian pengunduran diri atas kemauan sendiri atau pelanggaran selama perkuliahan, maka wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang dibayarkan oleh Yayasan Kokalbe terhitung sejak awal perkuliahan, sejak awal kami memberikan beasiswa. Ya. Pengembalian seluruh biaya dilaksanakan maksimal 14 hari sejak penerima beasiswa mendapat surat pemutusan beasiswa dari Yayasan Kokalbe. Seperti itu. Nah, cara mendaftar beasiswa Jitu 2024 setelah tadi penjelasan mengenai apa itu beasiswa Jitu serta komponen, hak dan kewajiban, tentu saja kalau yang tertarik pengen daftar dong ya. Nah, kita dengarkan penjelasan Kakak Koirun untuk cara mendaftar beasiswa Jitu 2024. Silakan Kak Koirun. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Bu Neti. Izin teman-teman semua masih semangat ya. Ini kayaknya jam-jam kritis ya semuanya, apalagi di akhir-akhir minggu nih. Semoga teman-teman masih semuanya masih semangat ya mendengarkan informasi yang sangat bermanfaat ini. Nah, untuk pendaftarannya, teman-teman semua bisa boleh nih sekarang screenshot ya, screenshot ataupun foto di layar komputernya teman-teman. Untuk buku panduan bisa pergi ke link yang ada di sini atau QRIS-nya bisa di-scan.
Lalu juga tadi udah disebutkan bahwa pendaftaran ini diperpanjang, ya. Diperpanjangnya adalah sampai 9 Maret. Jadi 9 Maret. teman iya, jadi teman-teman semuanya masih punya waktu nih sampai 9 Maret dan ditutupnya itu formulirnya 2359 waktu Indonesia Barat. Nah, enak nih karena berarti lebih banyak waktunya bagi teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Jadi ini ya, nanti mohon dibaca kembali informasinya dengan teliti. Nah, pendaftarannya gimana sih, Kak? Jadi semua pendaftarannya online ya, teman-teman semua. Pendaftarannya online dan apa aja sih yang harus kita isi di dalam pendaftaran tersebut atau lengkapi? Jadi yang pertama nanti ada sesi di mana teman-teman semua, sahabat Kakak, itu akan mengisi tentang informasi data diri ya, data diri calon penerima beasiswa. Nah, di sana pastikan ya teman-teman memakai alamat email yang aktif tentunya ya, jadi bisa dihubungi karena email itu akan menjadi jalur komunikasi utama antara Yayasan Kokalbe dengan penerima beasiswa dengan calon penerima beasiswa. Jadi nanti mohon pastikan eh, emailnya itu adalah email pribadi ya, jangan memakai email dari institusi. Lalu nama lengkap ditulis sesuai dengan KTP dan juga kakak ya, teman-teman. Nomor induk kependudukan juga ditulis. Hati-hati nih penulisannya karena suka salah. Jadi pastikan sesuai dengan kartu tanda penduduk ataupun kartu keluarga ya. Karena kalau misalnya nanti kita menemukan ada pengisian yang salah gitu, kesalahan informasi dapat mengakibatkan gugur nih saat verifikasi ya. Jadi tempat lahir, tanggal lahir, mohon semuanya sesuai dengan KTP dan KK. Jadi pastikan lagi seluruh data itu dilengkapi dengan benar ya dan lengkap. Setelah informasi data diri, itu ada informasi data orang tua, jadi atau wali. Jadi mohon diisi domisili, kontaknya, pendidikannya, pekerjaannya, seperti itu. Nah, dari setelah dua data ini dilengkapi, ada lagi namanya informasi riwayat pendidikan. Nah, di sini mohon teman-teman semua akan menuliskan riwayat pendidikannya. Jadi yang mulai dari SMA nanti juga pertanyaannya ada apakah sekarang mahasiswa atau belum itu juga ada pertanyaannya. Jadi mohon teman-teman tinggal melengkapi sesuai dengan yang diminta pada pendaftaran online tersebut. Jadi akan ditanya pendidikan terakhirnya apa, jurusannya, institusi pendidikannya di mana gitu. Terus juga nanti harus mengisi nilai rapor SMA dan SMK-nya tetap diminta ya. Jadi menghitung nanti teman-teman bisa menghitung rata-rata kedua nilai tersebut, nilai keterampilan dan juga nilai pengetahuannya. Dan pastikan nih buat teman-teman mungkin di sini selain yang mahasiswa aktif ya, karena kalau mahasiswa aktif kan bisa nanti unggahan dokumennya adalah kartu hasil studi, tapi kalau misalnya teman-teman di sini mungkin punya adik-adik ataupun misalnya sepupu gitu yang mau juga diajak untuk mendaftar, mereka yang masih SMA ataupun yang sudah lulus SMA tapi belum mendapatkan kuliah gitu, itu pastikan rapornya semuanya berbahasa Indonesia ya, dan tidak dengan bahasa lain. Lalu juga untuk dokumennya apa aja nih Kak pada saat pendaftaran? Nggak sulit ya teman-teman. Jadi di sini scan KTP bagi yang sudah memiliki KTP wajib. Yang belum seperti yang masih kelas 12 itu biasanya ada beberapa yang masih belum punya KTP. Jadi nggak apa-apa. Nggak perlu upload KTP-nya kalau belum punya. Lalu nanti scan kartu keluarga, pas fotonya tadi udah disebutkan ya latar belakangnya polos, jangan lupa boleh di belakangnya adalah tembok aja nggak apa-apa, jadi nggak harus langsung studio gitu nggak apa-apa, tapi yang penting itu pas foto ya, jadi jangan selfie gitu fotonya. Nah, yang keempat dokumennya adalah scan nilai rapor atau kartu hasil studi mahasiswa. Nah, di sini kayaknya mungkin karena di Universitas Muhammadiyah Sorong mungkin banyak kan adalah sudah mahasiswa aktif gitu kan, di semester 1, maka scan kartu hasil studi bisa ditaruh pada bagian ini. Lalu jangan lupa juga tadi udah disebutkan bahwa esainya jangan lupa diupload ya.
esainya. Jadi semua dokumen mohon di-upload, diunggah dengan format PDF kecuali fotonya ya, fotonya JPG. Dan di akhir pada saat pendaftaran, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol submit atau kirim pada bagian akhirnya ya. Nah, pada saat teman-teman sudah mengirimkan itu, nanti ada notifikasi gitu, ada tulisannya bahwa sudah terkirim. Terima kasih sudah mendaftar seperti itu. Jadi itu dan juga tidak perlu khawatir karena formulir ini itu Google Form. Jadi saya rasa sudah teman-teman mungkin di sini sudah sangat familiar dengan Google Form, jadi sangat mudah untuk diisi. Nah, untuk pengumumannya tadi juga udah sempat dibilang sama Bu Neti, akan ada melalui pengumumannya akan diumumkan di website yayasankokalbe.org dan juga melalui email. Nah, ini kelihatannya untuk KTP seperti ini, jangan buram ya pokoknya, jadi bisa terbaca, jangan terpotong. Lalu untuk kartu keluarga juga sama, jangan buram, jangan terpotong, scan-nya tuh yang full gitu ya. Lalu untuk ukurannya 4x6 untuk pas foto, latar belakang bebas tapi harus polos ya. Lalu juga untuk teman-teman yang misalnya KHS-nya belum keluar, mungkin di sini ya KHS semester 1 belum keluar, maka teman-teman bisa pakai nilai SMA-nya atau SMK-nya raport dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 sampai 6 bagi teman-teman di sini yang sudah lulus yang KHS-nya belum keluar ataupun sudah lulus SMA SMK. Dan nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya Kak banyak banget loh SMA SMK rapotnya sampai 28 halaman misalnya, nggak apa-apa, semuanya saja di scan dijadikan satu satu dokumen berformat PDF lalu diunggah gitu. Nah, untuk nilai rapor ini dihitungnya rata-ratanya ya, jadi keduanya. Jadi di sini kalau misalnya dilihat contohnya, berarti semester 1 itu nilai rata-ratanya dia di 87,5, gabungan antara nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan. Untuk terakhir, ini untuk kartu hasil studi, pastikan kartu hasil studi teman-teman itu yang resmi ya, dibuktikan dengan kop surat gitu, ada kop suratnya, data diri mahasiswanya jelas gitu, dan juga nilai IP semesternya tertera jelas. Jadi bukan IPK, tapi IPS-nya ya. Tuh. Tadi udah disebutkan, jangan lupa esainya ya, yang orisinil, terus juga bisa menunjukkan kemampuannya teman-teman gitu dengan menjawab konteks yang sudah kita berikan. Jadi jawabnya sesuai dengan pertanyaan yang sudah kita berikan ya, jangan apa keluar dari konteks gitu. Ini itu dan mengingatkan kembali ke teman-teman semua kalau misalnya mohon semua dokumen dilengkapi dan juga pendaftarannya dilengkapi juga dengan benar ya, dengan benar. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi menuliskannya. Dan nanti kalau misalnya sudah teman-teman mendaftar, teman-teman tinggal menunggu untuk pengumumannya yang akan kita umumkan di tanggal 22 sampai 24 April 2024 untuk seleksi administrasinya. Oke, kalau begitu ini saja yang saya ingin ingatkan. Teman-teman boleh sekalian kalau mau screenshot lagi, silakan. Dan nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh banget chat sekarang karena habis ini ada sesi tanya jawab. Atau teman-teman masih ada beberapa yang kurang yakin, bisa sekali langsung ke adminnya Yayasan Kokalbe di 0812 1200 4937, atau teman-teman juga bisa email kami di beasiswajitu@yayasankokalbe.org. Begitu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya berikan waktunya kepada Putri. Halo Putri, gimana? Baik, terima kasih atas perkenalan serta pemaparan materi beasiswa Jitu yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Neti dan Kak Khairun. Selanjutnya kita beranjak pada sesi selanjutnya yakni sesi sharing session yang akan dibawakan oleh Ibu
Herianti MPD. Kepada Ibu, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang ya sore ini kepada Bu Neti dan Kakak Hairun serta Kakak Cut Salwa. Tentunya pasti selain informasi Kakak Neti dan Kakak Hairun bahwa Putri Yasmin ini mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Atau mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa ada Ibu Herianti di sini. Sekedar informasi adik-adik sekalian bahwa saya salah satu tim relawan di Yayasan Kou Kalbe. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang, jika mungkin boleh ya Kakak Hairun, kalau ada yang bertanya-tanya sama saya boleh juga, boleh diperbolehkan. Boleh Tentunya dong, Bu. jika kalian mau bertanya, boleh nanti karena saya salah satu, let's say salah satu tim rekrutmen beasiswa ini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sebenarnya dari saya sudah di tahun kedua bergabung dengan tim Yayasan Kou Kalbe. Saya sebenarnya dari kemarin-kemarin selalu merasa kapan ya mahasiswa-mahasiswi UNAMIN bisa bergabung, dan alhamdulillah kemarin diberi kesempatan untuk sosialisasi khusus di mahasiswa-mahasiswi UNAMIN. Sekedar informasi, beasiswa ini tuh sangat amat bermanfaat buat kita para perempuan, dan juga nanti adik-adik diberi pembinaan soft skill. Jadi silakan berjuang, ini tidak susah kok. Jadi jangan berpikir bahwa tadi disampaikan syaratnya syaratnya ini ada itu, tidak susah. Oh, dari mana? Putri, Mohon maaf, Ibu Herianti keluar. jaringanku lagi kurang oke. Dari kan Ibu? Boleh off cam Ibu Apakah saya terdengar? Herianti? Oh, iya boleh. Off cam juga boleh Bu, biar enak ngomongnya. Off cam juga boleh. Halo, apakah saya terdengar? Terdengar Mohon Ibu, maaf, terdengar jaringanku dengan Dengar, jelas. dengar Bu Heri. Terdengar dengan jelas. Oke, baik. Saya matikan kamera aja ya. Jadi saya berharap melalui Yayasan Kaukalbe ini adik-adik mahasiswa-mahasiswa juga bisa dapat kesempatan. Silakan berjuang. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Saya siap membantu. Tentunya saya berharap banyak di antara kalian yang bisa lolos. Saya yakin kalian pasti bisa bersaing dengan yang lain. Kalian pasti bisa. Itu aja sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Selebihnya tadi sudah saya sampaikan semua. Mungkin ini perkenalan aja bahwa saya adalah bagian dari Yayasan Kou Kalbe. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat adik-adik supaya bisa berjuang dan menjadi peraih beasiswa ini. Ingat, full loh beasiswanya sampai selesai. Jadi yang mau berjuang dipersilahkan. Semangat! Itu aja kali, Kakak Neti, Kakak Khairun. Terima kasih banyak loh Ibu Herianti buat sharingnya. Semoga nggak kapok ya jadi relawan. Baik, Iya. terima kasih banyak Ibu Herianti atas sharing sessionnya. Selanjutnya, selanjutnya saya serahkan kepada Arnita selaku moderator untuk memandu sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Arnita, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih MZ atas kesempatan yang diberikan. Wah, dari paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Neti dan Kakak Khairun ini, pasti teman-teman semua sudah penasaran nih, apa aja sih yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai beasiswa Jitu ini. Nah, kami akan di sesi pertama ini kami akan membuka 3 pertanyaan kepada teman-teman semua. Dan apabila ada yang ingin bertanya, mohon di raise hand di sesi pertama ini. Kami buka di sesi pertama 3 penanya pertama ya teman-teman. Dan boleh juga kalau ada yang malu-malu untuk raise hand, boleh langsung di chat saja pertanyaannya.
Mungkin tadi sempat ada yang mau, oh iya boleh Putri Yasmin. Wah, MC kita ada yang mau bertanya nih. Wah, MC kita langsung. Boleh silakan Putri Yasmin untuk di unmute, di mute. Baik, Ibu, saya izin bertanya. Kebetulan saya mahasiswa semester 6, jadi kan persyaratannya itu harus mahasiswa semester maksimum semester 2 ya. Jadi saya rasa sayang sekali, tapi tetap aja mungkin ada jalan lain ya. Mungkin ada beasiswa untuk S2-nya atau beasiswa tugas akhirnya. Mungkin yang disediakan oleh Yayasan Vokalbe. Itu aja pertanyaan saya, Ibu. Terima kasih. Aduh, terima kasih Putri. Sayang sekali untuk saat ini program beasiswa kita masih untuk mahasiswa maksimal semester 2, Putri. Karena memang apa seperti tadi diungkapkan di awal bahwa kenapa kami mengambilnya mahasiswa awal, karena pembentukan karakter untuk menjadi insan yang lebih siap itu memang harusnya dari awal-awal sih Put. Kalau Putri mah udah jadi ya udah pinter kayaknya sih, udah nggak perlu lagi dikasih gitu Put. Tapi nanti kalau pantau aja sosial media kita ya Senko KB, siapa tahu ada program-program beasiswa bentuk lain ya. Putri Yasmin, IG kami ya Senko KB, IG, TikTok dan juga Facebook kita ada, YouTube juga ada, LinkedIn juga ada, Yayasan Udah loh, Kokalbe. Iya, jadi lengkap. Gitu, 46 Putri. peserta deh. Baik, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Wah, sayang sekali ya Yasmin. Tapi betul katanya Ibu Neti, pantau saja sosial medianya apakah ada ketentuan. Nah, selanjutnya kita persilahkan Reza Novianti kepada penanya kedua untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Novianti Putri dari Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Izin bertanya, apakah kota penerimaan beasiswa digital setiap masing-masing daerah berbeda? Terima kasih. Oke, terima kasih Reza. Reza, untuk target daerah beasiswa kami itu bukan kota, tapi provinsi. Jadi dimanapun Reza berada gitu, di Kalimantan Tengah bisa tetap ikut program ini sesuai lagi dengan persyaratannya ya. Kalau misal Reza memang memenuhi persyaratan, bisa daftar. Terus juga mungkin Reza ada pertanyaan juga, apa harus sekolahnya gimana nih? Itu boleh sekolahnya di seluruh Indonesia ya, gitu. Jadi tidak harus selalu ada di daerahnya. Itu saja, semoga terjawab Reza, aman? Ya, terima kasih. Oke, baik. Ya, sama-sama. Baik Reza, terima kasih. Yang selanjutnya, penanya selanjutnya, apakah teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin izin Armita boleh nambahin juga kali ya. Teman-teman buat di sini kan tadi kalau Putri semester 6 mungkin juga ada beberapa semester lanjutan nih di sini buat teman-teman. Kita juga terus ikuti nggak hanya program beasiswa yang Yayasan Kokalbe berikan, tapi ada program-program lainnya yang juga untuk publik ataupun pokoknya untuk sahabat kakak. Kita komunitasnya dipanggilnya sahabat kakak, jadi ikutin terus aja. Nanti ada info-info yang mungkin sesuai dengan ketertarikan teman-teman semua di sini. Oke Kak, baik. Untuk teman-teman yang lain, kami masih membuka di sesi pertama, sebagai penanya ketiga. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain. Oke, Novidel Making. Oke, kepada Kakak Novidel Making kami persilahkan untuk penanya ketiga. Ya baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Novidel Domingas Making. Saya berasal dari Papua. Saya mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Sorong. Di sini saya mau bertanya tentang bagaimana jika kita sudah lolos beasiswa ini dan IPS kita menurun dan kehadiran menurun, itu apakah kita akan mengembalikan uang beasiswa atau bagaimana, Bu? Terima Oke, kasih.
Terima kasih banyak adik Novidel, sahabat kakak. Ci. Jadi untuk pertanyaannya izin menjawab. Untuk jika memang pada saat menurun, biasanya pada saat satu kali gitu ada prestasinya menurun atau kehadirannya ternyata kurang dari yang diharapkan, biasanya kami akan memberikan bimbingan konseling ataupun mentoring apa saja kendala yang dihadapi sehingga mengalami penurunan prestasi. Gitu. Nanti akan dipantau selama semester berjalan. Tetapi jika sudah dua kali, memang mau tidak mau beasiswa ini harus terputus karena kan sudah dibantu, sudah dimonitoring, sudah dibimbing gitu ya. Berarti ada yang salah sudah bukan lagi sistem, kita tidak boleh menyalahkan sistem juga. Bisa jadi motivasi atau hal tertentu yang membuat prestasi menurun. Seperti itu, Novidel. Apakah menjawab? Ya, bagaimana Kakak Novidel? Iya, Iya, terima jadi kasih, Bu. Sama-sama. iya, jadi tenang saja, masih diberikan kesempatan ya Ibu ya. Iya, jadi masih diberikan kesempatan, diberikan bimbingan. Jadi Kakak Novita tidak perlu khawatir mengenai permasalahan tersebut. Yang pastinya Kakak harus memiliki motivasi terus-menerus untuk melanjutkan studinya. Oke, kami buka di sesi kedua. Gimana Kak Kohirun, masih bisa kita buka untuk sesi kedua? Boleh, masih ada Kami waktu buka untuk kok, sesi. silakan. Iya. Kami buka di sesi kedua, teman-teman yang masih ingin kepo mengenai mengenai beasiswa Jitu ini. Baik Kak Reza, raise hand kembali. Iya. Jadi mau bertanya lagi nih. Pertanyaannya, pertanyaan tes wawancara dan tes akademik nanti tentang apa aja ya, Kak? Oke, terima kasih Reza. Jadi teman-teman semua, untuk ini langsung ya Armita, aku jawab. Sorry. Iya Kak, silahkan. Oke. Jadi teman-teman kalau misal untuk tes akademik tadi sudah disampaikan ada dua bagian di tes akademik ya. Untuk durasinya itu 180 menit dan kita akan melaksanakan tes akademik itu secara online. Nah, ada dua bagian. Yang pertama itu seperti teman-teman mau ujian masuk universitas, jadi ada kayak tes potensi akademik TPA-nya gitu, di mana ada bahasa, ada numerikal, ada pengetahuan umum, pengetahuan sosial, pengetahuan apa sains diacak gitu dan itu mendasar banget. Jadi kalau misal teman-teman sekarang lagi apa persiapan untuk misalnya SNBT ya namanya persiapan gitu kan. Nah, itu juga hampir mirip-mirip seperti itu. Jadi sangat dasar. Jadi kalau misalnya teman-teman saya yakin bisalah tes potensi akademiknya itu ada 30 soal pilihan ganda. Nah, setelah itu kita ada tiga soal esai nantinya di tiga soal esai tersebut itu penggalian, penggalian diri dan komitmen serta ada pertanyaan studi kasus gitu dengan isu yang ada di daerah kamu lah gitu. Nah, jadinya sangat apa namanya kami memberikan pertanyaan yang tidak sulit gitu dan di mana nanti teman-teman bisa menjawabnya. Itu mungkin dan juga untuk esai pada saat nanti tes akademik itu nanti ada minimum katanya yang harus ditulis gitu minimal katanya itu setiap pertanyaan nanti 250 kata kayak gitu. Jadi itu lalu nanti habis itu ada tes yang lulus, yang dinyatakan lulus akan mengikuti tes wawancara. Tes wawancaranya, nah nanti coba kalau teman-teman di UMS ini tanya langsung mungkin sama Kak Herianti gimana, sama Bu Herianti gimana gitu kan, apa namanya tes wawancara karena biasanya Ibu bantu apalagi khususnya di bagian wawancara. Nah, untuk di wawancara sendiri fokus banget untuk ngecek verifikasi kamu gitu kan, apa bener nggak sih ini Reza gitu kan, Rezanya sesuai nggak sih dengan pendaftaran, terus habis itu potensi dan minatnya kita gali lagi dan juga kita ingin lihat komitmennya gitu sih kalau misalnya di tes wawancaranya. Mungkin sudah terjawab semuanya. Reza, apakah aman? Ada pertanyaan lainnya mungkin? Ya, terima kasih, Kak. Sama. Baik. Baik, terima kasih Reza. Sepertinya Reza ini sangat antusias. Sepertinya ada keinginan ini untuk
melanjutkan beasiswa di Jitu. Ya, Kak. Iya. Oke, kami membuka kembali sesi pertanyaan kepada teman-teman. Kami persilahkan untuk bertanya, boleh raise hand langsung atau boleh apabila malu bisa langsung di chat saja teman-teman pertanyaannya dan kita akan menjawab bersama pertanyaan tersebut. Mungkin kalau nggak ada kita tanya balik aja gimana? Waduh, iya boleh tuh Kak. Mungkin di sini coba tanya yang udah pernah coba beasiswa, mungkin kita tanya-tanya gitu aja dulu. Mungkin Iya. kalau misalnya orang-orang yang baru pertama kali, nah harus lebih aktif lagi nih, tanya cari tahu tentang beasiswanya kan, biar bisa pas banget nih pada saat daftar gitu. Iya, gimana nih teman-teman? Apakah dari teman-teman mungkin ini karena dibukanya untuk SMK dan maksimal semester 2 ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman tuh masih new masalah beasiswa. Apakah teman-teman dari teman-teman sendiri, apakah pernah begitu sebelumnya mengikuti beasiswa lalu ada kendalanya? Boleh di-share di sini lalu eh, kita akan bersama menjawab mencari solusinya mengenai kendala tersebut yang teman-teman alami sebelumnya. Iya. Atau mungkin dari sesi tadi dijelaskan oleh Ibu Neti dan Kak Khairun ada yang terlewatkan, boleh ditanyakan sekarang agar pada saat pendaftaran beasiswa tersebut nggak ada kendala-kendala lagi, jadi jalannya lurus-lurus saja. Iya, baik teman-teman. Wah, mungkin dari Kakak Putri Yasmin, ada yang ingin dipertanyakan lagi? Mungkin ada saudaranya atau sepupunya begitu yang ingin dimasukkan, diikut sertakan dalam beasiswa Jitu ini? Kebetulan keponakan dan adik-adik saya tuh masih SD ya, jadi Oh, mungkin masih lumayan lama baru bisa bergabung sama GP-nya. oh iya, berarti Iya. ditunggu ya pada saat umur yang mencukupi. Iya, Nah, tapi bisa udah sharing bagi juga ya kepada adik-adik kelas nih yang lagi duduk di semester 1, semester 2 gitu. Bisa sharing-sharing atau kirim juga informasi ini kepada adik-adik kelas alumni yang di SMA, SMK-nya. Juga silahkan. Oh, ada pertanyaan nggak nih? Ada iya, wah ada Nyumet. pertanyaan nih Kak dari chat. Coba kita lihat dari Karisa kembali. Izin bertanya lagi Kak, berapa jumlah kuota penerima beasiswa Jitu tahun ini? Boleh Kak Oke, langsung untuk dijawab. targetnya sendiri, semoga ini targetnya nggak membuat teman-teman jadinya tidak mau daftar ya. Ini kan menjadi sebuah kesempatan sebenarnya buat teman-teman bukan hanya mendapatkannya, tapi lebih mengukur kemampuan gitu. Nanti jadi teman-teman bisa refleksi dan evaluasi selalu gitu untuk pendaftaran beasiswanya. Untuk targetnya sekarang di kuota Jitu kita targetnya ada 70 untuk tahun ini. Semoga kita mencapai target. Atau kalau misalnya memang bagus-bagus banget, mungkin bisa melebihi. Kami belum bisa beritahu, tapi untuk targetnya sekarang adalah di 70. Dan untuk mendapatkan 70, kami butuh ribuan penerima, calon pendaftar. Iya, wah, karena ada seleksi-seleksinya terlebih dahulu ya, Bu. Iya, makanya kita dari banyaknya itu kita ambil 70 partisipan. Iya. Wah, itu sudah banyak dari 22 eh, kota ya, tempat provinsi yang tadi sudah dijelaskan diambil 70. Wah, teman-teman, eh, dari penjelasan ini, oh ya betul tadi. Perlu diketahui kalau teman-teman bila ingin benar-benar ingin betul-betul ikut dalam beasiswa ini harus banyak-banyak bertanya nih supaya pada saat tes-tes itu tidak ada kendala-kendala.
Oh, ada pertanyaan dari chat, Kak. Izin bertanya, Kak, apakah dalam beasiswa G2 ini melibatkan komitmen atau kegiatan khusus selama masa studi dari Kak Alowasia? Boleh Kak langsung dijawab? Oh iya, sudah dijawab ya sama Kak Ira. Iya, nggak Baik. apa-apa, dijawab lagi. Iya, halo Aloysia. Iya, betul ada. Itu hanya pengembangan kapasitas setiap semesternya. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Nah, yang wajibnya itu hanya 4 kali dalam satu semester untuk pengembangan kapasitasnya. Tentunya nanti kalau misalnya tiba-tiba kita ada sosialisasi yang lainnya dan mewajibkan teman-teman penerima beasiswa untuk hadir, akan diinfokan. Seperti itu, tapi kami tidak ada ikatan dinas. Jadi kalau misalnya teman-teman memikirkan, oh nanti kalau beasiswanya takutnya ada ikatan dinas, setelah itu tidak ada ya. Kita tidak ada ikatan dinas. Iya, baik. Seperti itu ya Kak Aloysia. Iya, Kakak. Baik, kita buka lagi selanjutnya teman-teman yang masih ingin bertanya dan kepo nih mengenai beasiswa Jitu. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya tadi kelewatan mengenai bagaimana sih eh, proses pendaftarannya. Wah, boleh tuh langsung dijelaskan kembali kalau teman-teman ada yang terlewatkan atau bisa juga langsung dibaca buku panduannya teman-teman. Di sini banyak yang semester 1 atau jangan-jangan mereka sudah semester 3 ya di sini atau 4, 4 atau 6. Wah, sepertinya teman-teman di sini saya kurang tahu, tapi ada sebagian teman-teman yang seperti tadi WOD itu juga semester 3, dia semester 4 Bu. Mm-mm. Tapi teman-teman yang lain ini saya kurang tahu. Iya. Oke, ada lagi chat dari Kak Sekaus. Izin bertanya, apakah beasiswa Jitu ini diperuntukkan untuk mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah di semester 3 atau 4? Wah, mungkin terlewatkan. Silahkan dijawab, Ibu. Baik, nah untuk pertanyaannya jawabannya sebenarnya sederhana sih. Kita untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa maksimal semester 2. Jadi memang setelah semester 2 belum ada lagi beasiswa untuk Yayasan Kokalbe gitu. Ini Kak Reza kayaknya adik Reza mau nanya lagi nih. Ya, boleh. Silakan Kak Reza Novianti. Jadi izin bertanya ya Kak, ada nggak sih tips supaya lolos beasiswa gitu gitu Kak? Dah itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Reza. Aku senang banget nih, antusiasnya luar biasa gitu ya. Untuk tipsnya, yang pertama mohon teman-teman siapkan ya. Persiapan itu penting ya. Ada pepatah yang bilang kalau misalnya tanpa persiapan ya sia-sia gitu ya. Sebuah sebuah tuju sebuah rencana gitu tanpa persiapan. Nah, jadi persiapan itu penting. Jadi teman-teman semua yang ingin mendaftar mohon siapkan dulu apa saja seperti persyaratan dokumennya, terutama esainya ditulis dulu gitu, lalu juga dokumen-dokumennya dikumpulkan dengan rapi, baru teman-teman bisa mendaftarkan ke online-nya. Nah, juga teman-teman juga bisa ngecek dulu sebelum teman-teman kirim, jangan jangan dikirim dulu, tapi dicek kembali pendaftarannya ya di apa namanya di pendaftaran online-nya, di formulir pendaftaran online-nya. Terus habis itu pada saat nanti teman-teman tes akademik, tentunya pada saat apalagi pada saat menuliskan esai, teman-teman esai pada pendaftaran juga penting untuk jujur. Jadi teman-teman jangan copy paste dari chat GPT, dari misalnya teman-teman cuma cek di Google atau apa, nah jangan ya. Ya, karena kita sangat penting untuk tadi kan tujuan dari beasiswanya adalah menciptakan generasi perempuan yang bisa berdampak serta memiliki karakter jitu. Jadi disiplin, jujur, em, inovatif, tanggung jawab. Dasarnya teman-teman pada saat menjawab terus
Itu sih paling kalau misalnya secara garis besar, kalau misalnya nanti pada saat wawancara, pastinya tipsnya ya teman-teman santai aja sesuai kemampuan dan jujur, bisa apa namanya menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kita lontarkan gitu sih. Mungkin nanti dari Bu Neti mungkin ada tambahan, silakan Ibu. Iya, terima kasih Hoirun. Yang penting sih pertama ya selain jujur, punya tahu potensi diri sih, tahu potensi diri, mengenali potensi diri untuk daerahnya bagaimana ya. Kadang-kadang udah kita jujur tapi kita nggak bisa ngomong gitu. Jadi ya emang mau tidak mau bisa berbicara atau bisa menulis dengan baik potensi diri kita. Itu yang paling utama, tips-tips lulus seleksi beasiswa Jitu gitu. Itu aja Kak Mita, saya rasa sudah menjawab harusnya ya. Apakah ada yang kurang? Wah, harusnya sudah menjawab ya, karena sudah dikasih tahu tips-tipsnya ini semua. Saya pikir Kak Reza bakal ini deh, bakal cep 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 sat set langsung daftar. Wah, iya. Teman-teman mungkin tadi sudah mendengar beberapa tips dari Kakak Khairun dan Ibu Nelly. Dari teman-teman mungkin ada nih lagi yang ingin ditanyakan mengenai beasiswa Jitu ini, agar nanti pada saat proses pendaftaran itu nggak bingung-bingung lagi, nggak ada kendala lagi nantinya, agar semua tuh mulus. Ya, kembali lagi saya informasikan bahwa teman-teman yang ingin bertanya, oh, dari Ibu Nur, dari Nur Hidayah, UM Sorong, boleh silakan di. Iya Ibu Nur, boleh bertanya Ibu Nur. Saya mau bertanya, tapi saya mau ketawa dulu karena saya lihat anak-anak antusiasnya tinggi juga ternyata. Saya lihat dari beberapa yang dipresentasikan oleh Kak Neti maupun Kak Khairun, awalnya tadi saya panggilnya Ibu ya, tapi semua ikut-ikut panggil kakak, jadi saya ikut-ikut panggil kakak ini. Ini kan saya lihat panduannya, ada persyaratan-persyaratannya, di atas ada persyaratan, di bawah ada persyaratan lagi. Ada yang disebut dengan persyaratan umum ini Kak. Salah satunya yaitu aktif berorganisasi. Nah, itu kira-kira kalau persyaratan itu apa yang bisa kami berikan bukti bahwa mereka aktif berorganisasi, itu salah satunya itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus ternyata di dalam persyaratan itu juga yang kedua ini tidak ada yang terkait tentang latar belakang ekonomi ya. Nah, ini kan biasanya berbeda dengan beasiswa-beasiswa lainnya. Contoh beasiswa KIP yang sedang kita kelola, terus beasiswa Bank Muamalat atau perusahaan-perusahaan lainnya, itu yang paling utama itu mereka adalah syarat ekonomi lemah, itu yang mereka cari. Tapi ternyata di beasiswa JISU ini tidak menjadi ekonomi, tidak menjadi salah satu persyaratan. Itu yang saya antusias, ternyata di JISU itu sendiri lebih kepada intelektual mahasiswa yang dicari ya, khususnya perempuan. Nah itu. Terus yang ketiga yang saya mau tanyakan lagi, karena kalau misalnya kita lolos kan tadi ada disebut dengan kegiatan pengembangan kapasitas. Boleh nggak Kak di-share tuh yang dimaksud dengan pengembangan kapasitas, supaya adik-adik kita yang di dalam itu lebih tertarik lagi terhadap beasiswa di JITU sendiri. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir nih, itu kan tertulis teman-teman harus menulis apa tuh yang 350 kata di kertas HVS. Di kertasnya, tapi tidak menjelaskan tentang tadi kertasnya kertas apa sih disebut situ Kak? Kertas folio atau kertas, suaranya enggak? Suara kedengaran nggak ya suara saya? Iya Bu, jelas. Kedengaran Ibu. Ya, malah saya enggak dengar suaranya orang ya. Iya, kita lagi ya itu kertas mana tadi tuh, lewat tadi mana, kertas HVS ya, bukan kertas folio dan kertas HVS, bedanya apa ya kertasnya? Ukuran atau, Ibu. Iya kan ukurannya ukuran A4, tapi kertasnya kertas HVS. Tidak masalah. Tidak kertas apa aja boleh. Mau bergaris, ya bergaris atau HVS yang polos boleh. Iya, oke. Tapi itu. Oke, itu saja Kak yang saya tanyakan dulu. Makasih. Oke, izin
Terima kasih Bu Nur. Wah, senang banget nih. Ini nanti pokoknya berarti teman-teman bisa langsung nih nanti juga mungkin dari tim UMS juga akan sangat banyak membantu nih karena udah ditanya semua sebenarnya yang penting-penting sama Ibu Nur nih. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya saya bantu jawab ya Ibu. Nanti mungkin Bu Neti juga bisa menambahkan. Untuk yang pertama pertanyaannya mengenai organisasi. Nanti ada pertanyaan, ada kelengkapan di administrasinya, Ibu, di apa namanya pada formulir pendaftarannya ada pertanyaan mengenai keaktifan mereka di organisasi dalam dan luar kampus, seperti itu. Jadi nanti bisa dituliskan di dalam situ organisasi apa saja, terus habis itu juga jabatannya. Biasanya kalau misalnya teman-teman mahasiswa aktif yang sekarang, boleh tetap disebutkan untuk yang SMA-nya karena kan masih baru-baru ya. Jadi biasanya mungkin di kampus belum ada UKM atau yang lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman bisa tuliskan organisasi yang diikuti dalam kampus ataupun di luar kampusnya. Lalu untuk nomor 2, senang banget nih Ibu Ibu langsung apa namanya bilang bahwa poin ekonomi memang betul di dalam beasiswa Jitu itu kita tetap ada pertanyaan itu Bu, terutama dalam apa data keluarga, tapi memang tidak menjadi patokan penilaian yang pertama gitu, karena kita fokusnya Iya, iya. memang di intelektual, tapi Iya, memang tapi tetap menjadi konsiderasi kami. Jadi iya. untuk ekonomi tetap menjadi konsiderasi kami, di mana pertanyaan itu tetap ada pada saat kita Oke. menanyakan kondisi keluarga. Lalu Oke. juga itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, perihal pengembangan kapasitas. Ini senangnya nih. Jadi sahabat kakak semua dan teman-teman, pada saat pengembangan kapasitas gitu, itu teman-teman akan digabungkan dengan program-program lainnya juga, tergantung topiknya. Tapi untuk topik utamanya itu kami akan memberikan workshop ataupun seminar ataupun project base apa tugasnya gitu, di mana topiknya itu akan mencakup kepemimpinan, lalu juga ada komunikasi, inovasi dan juga yang terakhir itu lebih ke kesejahteraan gitu, well-being gitu. Di mana 4 tersebut nanti akan kami sampaikan di setiap semesternya gitu, dalam semesternya, dan juga kita lihat progresnya Bu setiap semesternya. Jadi tidak hanya partisipasi, tapi mereka juga nanti ada beberapa tugas yang akan mereka kerjakan. Nggak sulit kayak kampus kok, karena ini lebih ke soft skills ya, Ibu Nur dan teman-teman. Tapi semoga ini bisa aplikatif dalam kehidupan gitu. Dan juga pastinya kita memang ingin memperkaya wawasan serta juga kemampuan mereka gitu, membantu mereka nantinya pada saat lulus kuliah nanti, pengembangan kapasitas ini. Jadi untuk pengembangan kapasitasnya setiap semester ada Bu dengan jadwal-jadwal yang berbeda. Nanti ada diberitahu, ada yang wajib, wajib itu 4 kali dan ada yang non wajib. Itu untuk yang ketiga. Untuk yang keempat tadi 350 kata dalam kertasnya, ukurannya yang kita ini kan ukurannya A4. Jadi mau A4 polos atau A4 bergaris silahkan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga menjawab semua Ibu. Mungkin Bu nanti ada tambahan atau Oke, iya Ibu Nur, aduh senang banget ya Ibu Nur, pertanyaannya sangat produktif dan tajam. Ya, saya menambahkan sedikit mengenai tadi penghasilan Ibu, jadi memang bukan menjadi penilaian utama dari kami, karena yang Khairun bilang adalah penilaiannya adalah lebih ke intelektual dan keaktifan organisasi, karena ini kita mau menciptakan agen perubahan Bu, bukan menciptakan apa diskriminasi apa ekonomi. Tetapi memang yang tadi dibilang pertimbangan, contoh lah ternyata anak presiden mendaftar, kita nggak bisa dong gitu ya. Karena Iya, karena iya, itu iya. kan sudah terlalu lewat ya. Jadi lebih ke arah pendataan itu, lebih ke arah mengukur apakah memang benar Iya, anak ini punya potensi, tetapi bukan bukan sebagai apa diskriminasi eh, apa ya pendapatan orang tua gitu. iya. Itu aja Bu kalau tambahan dari saya sih. Yang lainnya rasanya Khairun sudah menjawab dengan lengkap. Semoga Ibu cukup. Apakah ada yang kurang? Silakan. Ya cukup menurut saya. Boleh bertanya yang lain, boleh nggak?
Iya. Di sini terkait biaya biaya beasiswanya nih, Bu. Apa nih? Jadi di sini kan nanti jumlah dana bantuan beasiswa akan diberikan sesuai dengan tagihan dari institusi pendidikan. Apabila biaya pendidikan lebih dari batas nominal maksimum, maka bantuan beasiswa akan dibayarkan sesuai dengan nilai maksimal yang telah ditetapkan, yaitu 10 juta. Nah, jadi kalau misalnya rata-rata mahasiswa kami itu kalau di angkatan 2023 itu bervariasi karena biasanya SPP-nya itu tergantung dari kita ada istilahnya itu eksakta dan eksakta. Nah, jadi eh, apa nih yang bisa kami misalnya kalau misalnya mahasiswa kami ini keberlanjutan ya Bu ya kalau misalnya mereka sudah lolos beasiswa. Jadi untuk yang membuktikan bahwa mereka SPP-nya sekian-sekian itu ada ya surat pernyataan atau apa yang harus kami berikan. Itu salah satunya yang ingin saya sampaikan. Terus apa ya saya sempat lupa ya. Nah, itu dulu sih maksud saya seperti itu. Jadi Baik. kalau jadi yang 10 juta itu bukan berarti dalam tiap semester itu mereka terimanya 10 juta tidak ya Bu ya, hanya Betul, disesuaikan betul. dengan jumlah Itu adalah SPP yang berapa. iya, itu adalah pagu limit Uh, Ibu uh, Nur. Jadi uh. kalau ditanya itu pagu limit sesuai dengan batas limit kami, tetapi sesuai dengan tagihan. Biasanya pada saat kita memberikan beasiswa, kita akan minta surat tagihan dari kampus secara resmi. Itu Oh yang ya, ada di oh materi seperti itu. kita. Iya. Dan kalau memang ada rekening kampus, kita langsung transfer ke kampus. Jadi tidak melalui mahasiswa tersebut. Ya gitu, Bu. Iya. Sama juga dengan sumbangan pengembangan institusi juga gitu. Jadi sesuai dengan jumlah total. Contoh lah kalau di Universitas Muhammadiyah Sorong itu ada uang gedungnya mungkin 8 juta, tapi SPP-nya 3 juta, jadi 11 juta kan Bu ya. Biasanya kami akan Iya. melakukan pembayaran itu senilai 10 juta. Seperti itu. Kalau yang 1.200.000 itu Itu tiap itu semester itu tiap semester kepada anak-anak langsung karena langsung ini ke memang rekening mereka. betul betul karena ini Oh untuk iya. menunjang pengembangan kapasitas. Jadi seperti mereka ikut pelatihan kami kan biasanya kan kalau daring Oke, butuh oke. paket data ya Bu, paket data Iya, atau betul. mau ikut seminar di kampus tapi berbayar. Nah, itu bisa digunakan untuk hal seperti itu. Wah, menarik nih adik-adik. Siapa sih yang tidak mau dapat uang tiap semester 1.200.000 gitu. Belum lagi kuliahnya sudah lunas, dibayarkan. Dapat lagi uang apalagi pengembangan kapasitas. Ayo adik-adik yang ada di dalam apalagi yang perempuan semain di dalam ya. Ayo jangan inilah, jangan disia-siakan peluang seperti ini. Ya, Ya, benar makasih sekali. Ibu Terima kasih Neti. Bu Nur, terima kasih sekali lagi. Iya, betul sekali yang Ibu Nur katakan, teman-teman semua, teman-teman perempuan khususnya di dalam Zoom ini, bahwa beasiswa Jitu ini sangat-sangatlah menarik, teman-teman, karena bukan hanya dari uangnya sendiri, biayanya sendiri, tapi pengembangannya itu. Beasiswa Jitu ini ada disebut dengan pengembangan kapasitas, jadi tidak hanya beasiswa saja toh kalian dapatkan, tapi juga kalian dapatkan pengembangannya. Jadi uang dapat, skill kalian juga terlatih gitu teman-teman. Iya. Di chat tadi sebelumnya ada yang bertanya juga, tapi sudah dijawab sama Ibu. Jadi teman-teman yang lain, bila ada yang ingin bertanya, kami buka, bisa raise hand dan ataupun bisa di chat. Oh iya baik, ada dari Trisilia. Selamat sore Ibu, maaf sebelumnya di sini kendala jaringan, di jam Ibu. Ibu Neti paparkan soal pengakhiran beasiswa pada saat penerima beasiswa sakit atau meninggal. Saya mau tanya jika ada penerima beasiswa yang sakitan dan kehadirannya berkurang atau nilainya menurun akibat kondisi fisiknya sehingga berpengaruh pada nilainya, apakah beasiswa langsung diakhiri atau ada pertimbangan kedua? Terima kasih. Baik Bu, bisa Baik. langsung dijawab. Baik, terima kasih Aminta. Ya, Dik, jadi sebetulnya kalau ada satu kali nilai turun, biasanya ada konseling dari kami, bimbingan konseling. Jadi anak-anak boleh mengisi konseling ke kami, kemudian menceritakan masalahnya, kemudian nanti kita akan mentoring, membimbing apakah akar masalahnya. Dari situ kita bisa tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan. Seperti itu ya kondisinya. Kalaupun dia sakit, biasanya sakitnya karena apa? Apakah kampus sudah tahu? Karena kita juga perlu kerjasama dengan pihak kampus. Apakah kampus sudah tahu atau jangan-jangan kampusnya nggak tahu, tapi anaknya diem-diem aja gitu ngomong kan gitu. Nah ini yang perlu di mentoring oleh tim kami ya SNKKB terhadap si penerima beasiswa. Nah kalau memang sudah satu kali
biasanya menunjukkan perbaikan, atau tidak ada perbaikan karena kendala yang lain, maka mungkin dinyatakan berhenti beasiswa karena alasan sakit tersebut gitu. Selama alasan sakitnya memang mendasar dan memang sangat signifikan, maka pemberhentian beasiswa tidak akan berefek pengembalian dana. Tapi kalau sakitnya dibuat-buat atau sakitnya karena hal-hal lain, ya biasanya akan diminta pengembalian dana. Seperti itu. Semoga menjawab. Iya, begitu Kakak Trisilia. Ya teman-teman, waktu sudah menunjukkan 351, tapi kami masih membuka sesi tanya jawab. Teman-teman yang masih kepo, kembali lagi saya bilang kepo karena ini adalah beasiswa yang menurut saya sangat menarik ya. Jadi teman-teman harus kulik-kulik lebih detail lagi apa aja yang harus teman-teman tanyakan agar nanti pada saat proses pendaftaran itu tidak ada kendala lagi yang teman-teman dapatkan. Tadi sudah mendapatkan tips, tadi sudah diterangkan apa saja biaya-biayanya, apa saja yang kalian akan dapatkan pada saat mendapatkan beasiswa ini. Jadi apabila teman-teman ingin bertanya kembali dan ingin mengulik-ngulik kembali, kami persilahkan untuk bisa meraise hand di Zoom ini dan atau langsung di kolom chat teman-teman. Iya. Jadi kami membuka sesi tanya jawab ini sampai 3.55, Kakak? Iya, 3.55 ya, Bu? Baik, 3.55 kami membuka sampai 3.55. Teman-teman yang masih ingin bertanya dan masih ingin kepo dengan beasiswa Jitu ini bisa langsung raise hand teman-teman. Sebelum kami menutup nih sesi tanya jawabnya dan kami serahkan kembali ke MC. Baik, terima kasih banyak Kak Armita selaku Oh baik, moderator. iya Saya izin. masih ada nih, Ibu Nur masih kepo nih mengenai beasiswanya, boleh Ibu Nur Masih juga ada. kami Baik, persilahkan. Iya, maaf nih, saya bertanya lagi. Nah, terkait tadi sempat dibahas terkait pengembalian biaya ini, Bu. Kan biasanya ini saya bacanya yang poin keberapa nih ya? Saya apabila penerima beasiswa mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penerima beasiswa selama masa perkuliahan, maka penerima beasiswa wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dibayarkan kepada perguruan tinggi dan yang diterima dari Yayasan Nokal B yang terhitung sejak awal perkuliahan. Nah, ini kan agak sedikit bagaimana ya, karena pada dasarnya kami yang kemarin kita meeting itu Ibu, saya sampaikan bahwa kami punya penerima beasiswa itu ada 1.200 mahasiswa. Itu pun banyak yang kami berhentikan padahal mereka terima biaya hidupnya itu 7,5 juta itu. Itu banyak yang hilang-hilang itu seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang seperti yang ini, kalau mahasiswa kami tiba-tiba hilang karena kondisi Papua itu kadang seperti itu. Tiba-tiba mahasiswanya tanpa kabar, mereka tiba-tiba hilang. Nah, apakah Digitu ini sendiri, beasiswa Digitu sendiri ini ada nggak seperti surat atau macam surat pernyataan yang harus yang ditandatangani oleh mahasiswa kita terkait salah satu persyaratan bahwa untuk pengembalian biaya ini? Seperti itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Ibu Nur, terima kasih. Izin menjawab ya, Bu Nur. Jadi memang sebetulnya kami tidak akan memantau pengembalian dana ke perguruan tinggi, tapi lebih ke arah apa yang sudah Yayasan KKB berikan untuk membayar penerima beasiswa ke perguruan tinggi. Jadi mungkin kalimatnya mungkin akan kita perbaiki ya. Tapi yang jelas adalah itu adalah biaya yang sudah Yayasan KKB keluarkan untuk si penerima beasiswa, untuk perguruan tinggi. Untuk membayar SPP-nya si penerima beasiswa. Nah, caranya adalah dari kami sendiri, Bu. Nanti tim Yayasan KKB yang akan melakukan pendekatan kepada si penerima beasiswa. Tentu saja ini sudah terikat juga dalam perjanjian beasiswa. Jadi kalau di Universitas Muhammadiyah Sorong mungkin ada beasiswa tapi tidak ada perjanjian dengan kami, ada perjanjian, Bu. Dan perjanjian itu juga ada kontak person yang kita harus bisa hubungi. Di data juga ya, jadi kita bisa menghubungi apakah saudaranya atau walinya dan sebagainya. Seperti itu biasanya yang kita lakukan di Yayasan KKB. Tapi moga-moga tidak terjadi ya, Bu, karena moga-moga karena kan anak-anak yang terpilih pastinya anak-anak yang memang benar-benar pengen
pengen merubah hidup Bu, Betul, bukan sekedar ingin mudah-mudahan. dibantu secara Ya, finansial iya gitu. betul. Jadi ini nanti kontraknya langsung dengan mahasiswanya ya, tapi karena kan Betul. biasanya biaya kuliahnya kan masuk di kampus nih Bu. Betul, Ada walaupun nggak? di kampus tapi kontraknya tetap dengan mahasiswa. Jadi ada ikatan memang yang kewajiban yang diinikan oleh mahasiswa terhadap terhadap Yayasan Kokalbe gitu. Oke, oke. Makasih Bu Neti. Wah, sepertinya Ibu Nur ini mewakili teman-teman mahasiswa semua ya bertanya. Wah, antusiasnya pergi ke Ibu Nur semua jadinya. Nah, ada juga nih Bu yang di kolom chat yang bertanya, saya punya KTP dari Ambon dan juga sudah punya KTP dari Sorong. Waktu mendaftar tidak jadi pada pengisian NIK, padahal NIK-nya sama. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasinya pada saat pendaftaran, lalu mengalami kendala begitu Ibu. Terima kasih. Iya. Pertama, KTP harusnya satu aja. Jadi silakan, saya nggak tahu kenapa bisa mendapat dua, mungkin pindah domisili mungkin ya. Jadi silakan tulis NIK-nya sesuai dengan lagian nomor induk kependudukan tidak akan berubah mau KTP-nya pindah atau seperti apa karena nomor induk kependudukan kan diberikan kepada semua warga negara di KK ya di kartu keluarganya. Jadi silakan Trisilia bisa upload atau unggah sesuai dengan kakak kartu keluarga. Iya, jadi mungkin saya tambahkan. Jadi mungkin nanti KTP yang diupload adalah KTP yang sesuai dengan kartu keluarga, karena akan ada yang namanya seleksi administrasi mensinkronkan antara KTP dan kartu keluarga. Ya, jadi kalaupun dia oh Ibu, saya KTP-nya ada dua, tapi selama kartu keluarganya cuma satu, maka muara dari kartu KTP-nya adalah kartu keluarga, gitu. Semoga menjawab ya, Nak. Iya, begitu ya Kakak Trisilia. Jadi yang digunakan itu adalah KTP yang sinkron dengan kakaknya. Jadi supaya NIK-nya itu mengikuti. Jangan sampai yang di Ambon itu KTP-nya beda dengan kakak. Jadi yang kita harus ikuti yang sama. Baik itu Sorong maupun Ambon. Iya. Baik, teman-teman, waktu sudah menunjukkan 3:58. Jadi kami gimana nih Kak? Kami membuka sesi satu kali pertanyaan lagi atau cukup saya kira Armita, terima kasih banyak. Baik, kami cukupkan ya sesi pertanyaan kali ini. Kami harap dari presentasi dan sesi tanya jawab ini menjawab semua teman-teman yang ingin bergabung pada beasiswa Jitu kali ini. Baik, sesi pertanyaan kami akhiri dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada kita bisa foto bersama dulu, Kakak Putri, mana ya? Iya, betul sekali. Jadi sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa untuk menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Baik, bisa dimulai. 1, 2, dan 3. Satu kali lagi boleh ya Kak Putri? Mohon maaf. 1, 2, Baik-baik. 3. 1, 2, 3 semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Ibu Herianti dan juga Ibu Nur. Terima kasih atas kesediaannya hadir dalam acara sosialisasi beasiswa Jitu. Iya, terima kasih sama-sama. Bagi adik-adik nih, Ibu cuma kasih saran nih, ya kalau nanti ada yang mau merasa agak susah dari persyaratannya, contohnya salah satunya itu essay, boleh kok datang berkonsultasi di Biro Kemahasiswaan, nanti kami siap membantu. Boleh kan Bu Neti kan? Boleh banget. Malah saya berharap ini dibantu oleh pihak Universitas Muhammadiyah Sorong ya, supaya adik-adik punya kesempatan lulus lebih besar. Iya, amin. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili universitas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata,
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Anita, warahmatullahi terima kasih Putri Wabarakatuh. atas bantuannya. Terima Sejahtera kasih, Bu. semua. Terima kasih, Assalamualaikum, Kak. shalom. Iya.